Jangan sampai meninggalkan perkara yang wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang itu hatinya bersih dari kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati, yakni al-ikhlasu lahu. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bu, yang kita bahas ini. Ya. Jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sebab yang kedua hati kita dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati. Nah, di sini penulisnya mengatakan la budda minal ikhlasi tammi fil ibadah. Harus ada keikhlasan yang sempurna dalam beribadah. Lek ngeten kan nyambung nggih. Coba iman seseorang bisa naik dengan ketaatan, betul? Ketaatan ini salah satu komponennya adalah ibadah. Lah ibadah itu harus ada komponen yang namanya ikhlas yang sempurna. Makanya Bu, jenengan kalau buka entah itu Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Adabul Mufrad atau kemudian Arba'in Nawawi, itu selalu di hadis yang pertama membicarakan tentang keikhlasan. Hadis nopo? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yaqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ngomongin tentang niat, karena niat itu penting, Pak. Orang yang masuk neraka pertama kali itu bukan penjudi. Orang yang jadi testernya neraka itu bukan pezina. Orang yang jadi testernya neraka, tahu tester kan? Yang ngicipi pertama kali neraka itu bukan koruptor. Tapi siapa? Orang yang berada di puncak amal soleh, tapi kemudian niatnya salah. Orang yang berada di puncak amal, tapi kemudian niatnya fatal. Bukan karena Allah, tapi untuk yang lain. Untuk selain Allah. Kan ada tiga kan yang jadi testernya neraka. Satu, orang yang berperang. Ngakunya berjihad kepada Allah. Berjihad untuk Allah. Tapi kemudian karena Allah itu alimun bidati sudur. Allah mengetahui sudut hati terkecil dalam hati kita. Allah mengatakan kadzabta, goroh, engkau bohong, kamu bohong. Karena Allah tahu orang tadi berperang itu bukan karena Allah, tapi supaya dianggap sebagai pemberani. Kemudian yang kedua, orang yang sedekahnya jor-joran, tapi ternyata Allah tahu niatnya bukan karena Allah, tapi supaya dianggap sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, seorang qori, seorang mubalek, seorang ahli ilmu, dai, yang kemudian terpeleset karena nawaitunya hanya untuk mendapatkan popularitas atau kemudian keduniaan yang lainnya. Nah, kita lanjut lagi. Ini hati-hati ya, makanya perkara niat hati-hati banget ya. Keikhlasan yang sempurna itu terdiri dari beberapa hal, Bu. Kita lanjut ya, kita baca kitabnya ya. Al-ikhlasu tammu, ikhlas yang sempurna itu fil amali yakunu bi amroini. Keikhlasan yang sempurna dalam amal itu terdiri dari dua perkara. Wonten pinten Bu? Kalih. Tak takoki bolak-balik ben konsentrasi. Apa al-amrul awalu? Perkara yang pertama supaya kita ikhlas, komponen pertama itu adalah tasfiyatuhu an mura'ati wal mulahadhatil makhluqi. Artinya apa? Tasfiyatuhu, membersihkannya, maksudnya membersihkan hati dari apa? Mura'ati wal mulahadhatil makhluqi, dari perhatian dan pandangan makhluk. Jadi kalau kita beribadah, Pak,
jangan caper terhadap manusia. Jadi kalau kita itu beramal Pak, jangan caper terhadap makhluk. Yang membalas amal itu bukan manusia. Yang membalas amal itu bukan teman kita. Yang membalas amal kita itu bukan pimpinan kita. Yang membalas perbuatan kita itu bukan atasan kita. Yang membalas amal kita itu bukan kepala yayasan. Yang membalas amal itu bukan ketua organisasi. Bukan orang-orang sekitar kita, bukan makhluk satupun. Tapi yang membalas amal kita itu siapa? Allah. Kalau kita tahu yang membalas amal kita itu Allah, kenapa terkadang kita ini ketika beramal, ketika kita beribadah, tapi nawaitu kita terkadang melenceng, golek perhatiane makhluk. Ingat, ciri orang ikhlas itu mau dilihat makhluk atau enggak, dia tetap totalitas. Orang itu kalau ikhlas mau dapat like atau enggak dapat like dari orang lain, dari pimpinan, dari teman, dia tetap bekerja. Enten mboten tiyang niku lek didelok pimpinan saka wegep lek gak enek pimpinan kendor. Berarti gak ikhlas. Ada enggak orang yang ketika bekerja itu sungguh-sungguh hanya demi foto dan kemudian laporan ke atasannya? Lek gak dipoto koyok-koyok gak nyambut gawe. Lek gak dilaporno pimpinan dia ndak bekerja. Ada nggak ya seperti itu? Berarti ndak ikhlas. Ya, walaupun terkadang di era sekarang kerja itu butuh foto Pak. Karena laporannya sedaya itu damel foto. Tapi di foto ndak di foto. Allah nyatet nggak kira-kira? Nyatet. Lewat malaikat roket dan atid. Yang bertugas mencatat amal soleh kita itu ada malaikat yang nggak mungkin luput sekecil apapun amal soleh kita. Dan Allah akan membalas setiap perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan ada balasannya, dan memang yang bagian balas amal itu Allah. Namun kenapa kok kita kadang-kala cari perhatian manusia? Nah, maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi ini Pak, komponen keikhlasan yang pertama itu adalah kita bebaskan hati kita dari caper terhadap makhluk. Makhluk itu tidak punya apa-apa. Jenengan mau jongkir balik beribadah, mereka mentok itu paling nyomek muji, ngelem. Nggih napa ten? Rezeki dari siapa? Allah. Pahala dari siapa? Allah juga. Hadirin rahmati Allah. Lantas kenapa kita kadang-kala ketika bekerja, ketika kita beramal, ketika kita beribadah, kadang-kala bleset golek perhatiannya makhluk. Kalau memang secara kedinasan ada aturan untuk laporan, tidak masalah. Tapi jangan sampai foto itu jadi tujuan utama. Nonton ya hadirin ini. Sekarang kan titik-titik foto untuk administrasi. Pun begitu teman-teman yang berdakwah misalnya di media sosial. Memang media sosial itu salah satu sarana, tapi juga iso bleset niat. Posting lek gak enek sing delok gelo. Kalau ndak ada yang nge-like, kecewa. Giliran yang like banyak, semangat. Mau ada yang nge-like atau ndak, tetap maju terus jalan lurus. Ngoten ya hadirin. Nah, ciri orang keikhlas yang pertama yakni membebaskan diri dari perhatian makhluk. Makanya orang ikhlas itu Pak, mau dilihat tidak dilihat, tetap maksimal ibadah ini. Tapi kadang-kadang dia gak Pak, lek didelok kan semangatnya. Ngimami ngeten lho. Salat lho, lek ngimami jamaah wae kan kita kuat maca sing dawa-dawa. Jajali lek misalnya salat dhewean. Karena gak enek sing dadi makmum. Pol idza zulzilatil ardu zilzalaha. Paling pol jarang ada maca dawa-dawa, tapi lek wayahe nek jamaahe Pak ngimami masyaallah semangat gitu ya. Dawa-dawa sing diwaca masyaallah luar biasa waktu ngimami. Waktu ngimami. Ya wallahu a'lam, bisa kita ndak boleh suudzon sama imam ya, tapi
Saya kadang-kala itu muhasabah, Pak. Nyapa yo lek ngimami kok kadang kalau semangat maca sing dawa-dawa. Boleh jadi niat kita melenceng ngimami, Pak. Lek ngimami wani maca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lek ngimami. Giliran tahajud dewe. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita kan tidak tahu isi hati seseorang, tapi saya hanya koreksi diri saya sendiri. Hadirin rahmati Allah. Nggih. Jadi kita bersihkan dari caper terhadap makhluk. Ibadah itu tujuannya caper kepada Allah, bukan caper pada manusia. Karena yang membalas amal kita itu Allah, bukan manusia. Manusia tidak punya apa-apa. Yang punya rezeki Allah, yang punya pahala Allah, yang punya surga neraka Allah. Maka tidak sepantasnya kita menggadaikan ibadah kita hanya untuk caper pada makhluk. Itu yang pertama. Kalau tambahin sekedik ya. Kemudian yang kedua, komponen ikhlas yang kedua adalah al-umuru tsani, perkara yang kedua adalah ayyakuna dafi'u ilaihi hubbullahi ta'ala wa ta'zimuhu wa raja'u thawabihi wa ridwanih wa taqarrubu ilaihi. Yang kedua komponennya adalah bahwasannya ayyakuna dafi'u ilaihi hubbullah. Dorongan untuk beramal itu kudu krana tresno. Iki sing abot, Pak. Rata-rata kita beramal soleh iki gara-gara wedi neraka apa memang tresno ning ngene Allah. Kan kebanyakan kita itu kan beramal karena takut neraka. Iya enggak? Padahal keikhlasan yang sempurna itu bisa kita raih kalau kita beribadah itu atas dasar cinta. Ibaratnya wong rabi, Pak. Ini saya analogikan loh, ibaratnya orang nikah itu lebih bisa menjalani dengan enak sempurna kalau karena cinta apa karena dipaksa. Ini analogi saja loh ya, analogi saja loh ya. Walaupun cinta itu sebenarnya bisa tumbuh karena terbiasa. Jenengan kerja, mending kerja di profesi yang Anda cintai atau profesi yang Anda terpaksa di situ. Walaupun ketika awalnya terpaksa, lama-lama ya iso dicintai. Tapi paling enak kan kalau pertama udah passion kita, betul enggak? Betul. Contoh, saya itu passionnya ngajar. Sejak dulu pengen jadi guru ngajar, itu pengen. Polisi itu bukan passion saya blas. Oh, Pak. Makanya awalnya rodok terpaksa dulu itu. Rodok awalnya tersiksa, tapi kemudian saya cari bagaimana ya bisa menyalurkan passion saya di tempat profesi saya saat ini. Oh, dan akhirnya ternyata ada fungsi namanya BINMAS, bimbingan masyarakat. Oh, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya memang senangnya jadi guru, ngulang ngaji, jadi guru di sekolah itu senang saya. Matan ya, dorongan cinta, Pak. Karena orang itu kalau cinta mesti berbuat yang terbaik untuk yang dicintai. Dorongannya cinta. Kadang-kala kita dorongannya masih satu, gugur nih kewajiban. Loro, wedi neraka. Ngene mboten? Ya, makanya Bu, hadirin. Ciri orang yang munafik itu. Apa sih ciri orang munafik itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lek dhek salat, salate mau les. Lah orang munafik itu kan tidak cinta sama Allah. KTP-nya Islam tapi kemudian hatinya bukan untuk Allah, bukan untuk Allah. Orang itu kalau cinta sama Allah, urung adan iki wis ora parapadan. Makanya Rasul dulu itu sing diarep-arep kapan ya adan. Lah iki kan gak krungu adan malah lah iya kok wis adan maneh ya. Wali aneh ya kali Rasul. Kalau Rasul malah nunggu kapan ya adzan lagi, kapan ya adzan lagi. Bahkan Umar bin Khattab, Pak,
Kok sampai dunia itu membuat lalai dari beliau untuk sholat berjamaah? Dunia sing lalai ini mau disodakohno. Coba, suatu ketika kan Umar bin Khattab ketinggalan sholat berjamaah karena sibuk di ladang seketika Bu, kurma yang membuat dia lalai itu langsung diinfakno kabeh. Jenengan misalnya buka toko rame pas adzan, kok jenengan sampai lali gak jamaah? Lek nyontoh Umar bin Khattab, toko ki di wakofne ning pondok gini. Ya hadirin, itu dorongan cinta. Karena memang orang cinta itu mesti rela berkorban, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, tenaganya untuk yang dicintai. Ngerti nggih? Jadi dorongannya harus cinta. Kemudian keikhlasan itu yang kedua dorongannya adalah wa ta'zimuhu, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketok Pak, orang yang ikhlas itu mesti mengagungkan Allah. Tapi lek gak ikhlas, sholatnya ya formalitas. Orang itu kalau ikhlas, sholatnya mesti totalitas. Minimal sholatnya dulu, ibadahnya mesti totalitas dalam rangka mengagungkan Allah. Tapi lek gak ikhlas, mesti formalitas dan minimalis. Saya contoh pada panjenengan. Saya kasih contoh. Suatu ketika kemarin waktu longsor itu kedatangan pejabat gubernur Bukhofifah. Apa yang terjadi ketika Bukhofifah datang itu? Masya Allah, orang-orang mentakzimkan beliau. Gaya kelambi sing paling apik. Bukhofifah disuguhi suguhan-suguhan sing apik. Nginep di inepne sing nyaman. Kemudian nyampe sana, Masya Allah, orang-orang meskipun capek berupaya untuk tersenyum. Padahal saat durunge kesel, aku ngerti. Wong kula nggih teng mriku. Sebelum Bukhofifah datang orang capek, kesel, ya Allah, enek sing glenaan, kesel, capek dan lain sebagainya. Ketika Bukhofifah datang, secapek apapun, Bu, Masya Allah. Monggo Bu, kalau ngerasa kalau anter guyu Bu, meskipun capek. Pertanyaannya, ketika Allah memanggil Anda melalui azan, secapek apapun, apakah respon kita sebagaimana kita merespon ketika pejabat datang itu? Tidak jarang kan karo klentrang ning masjid itu loh. Takbir kaya wong separuh nyawane. Allah. Urung-urung imame rada kedawan, apa ora ngerti imame. Kesel-kesel maca dawa. Makanya Bu, Rasul itu karena saking ikhlasnya, sholat itu jadi tempat istirahat. Makanya Rasul kan bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Wong lek ikhlas Pak, sholat itu koyok leren. Ini yo teori, aku dhewe yo iso lakoni. Tapi sampai sini dulu Bu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan buku ini. Menarik soalnya. Noto hati itu penting. Kadang-kala kita ini noto fisik tapi hati ini gak ketoto. Ya, padahal orang itu paling pertama dihisap itu hatinya dulu. Untuk siapa hatinya itu berlabuh? Untuk siapa hatinya itu kemudian tertuju? Ngoten nggih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.